Selamat pagi saudara, mari kita berdoa. Pada pagi ini Tuhan, kami telah mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan firman. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 12, demikian bunyinya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ketika seseorang diberikan hadiah oleh orang lain, secara refleks dia akan mengucapkan terima kasih. Bahkan dia mungkin akan mengagungkan nama yang memberikan hadiah baginya. Ketika dia melakukan satu kesalahan terhadap orang yang memberikan bantuan kepadanya, dia akan merasa malu karena dia telah berbuat kesalahan, dan dia akan berusaha minta maaf dan secepatnya memperbaiki dirinya. Tetapi tidak demikian halnya saudara-saudara. Ketika kita melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan, mungkin saja kita tidak merasa bersalah dan tidak mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menerima berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan, kita secara refleks mengucapkan terima kasih. Tapi bisa saja sesudah itu kita tidak lagi mengingat pemberian Tuhan tersebut, apalagi ketika kita menghadapi sebuah kesulitan sesudah kita menerima pemberian tersebut. Artinya saudara, seharusnya kita harus mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dia sangat baik. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi seringkali manusia, ketika dia menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, dia melupakan Tuhan yang selalu memberikan segala berkat kehidupan bagi kehidupannya. Mazmur Daud ini merupakan satu kesaksian sekaligus ajakan bagi kita untuk memahami betapa Allah Bapa yang kita sembah, Dia adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih. Kasih Tuhan sejauh timur dan barat. Dia selalu menantikan kita untuk menyadari pelanggaran kita, supaya kita kembali ke jalan kehidupan, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan Allah memahami kita bahwa kita terbuat dari debu tanah. Artinya Tuhan tahu kelemahan kita. Karena itu Tuhan selalu menunjukkan jalan kebenarannya melalui firman-Nya kepada semua manusia, supaya kita selalu menuruti firman Tuhan dan berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Tapi seringkali saudara-saudara, kita tidak pernah mau memberikan hati untuk mendengar. Akhirnya kita semakin jauh dari jalan Tuhan. Saudara-saudara, Daud di dalam kehidupannya, dia tidak pernah membiarkan hatinya diombang-ambing oleh dunia. Bila terjadi kesalahan, Daud langsung mengakui dosanya dan menyesali perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki perilakunya kemudian. Artinya saudara, bahwa Daud tidak pernah mau diikat oleh kesalahan, digenggam oleh dosa. Dia berusaha keluar bagaimana dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi manusia saudara-saudara seringkali justru tidak mau menyesali perbuatannya, walaupun dia sendiri tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan itulah yang sebenarnya persoalan hidup manusia, yang tidak pernah mau memahami dirinya sendiri di hadapan Tuhan, yang menginginkan dia supaya selalu hidup di jalan yang benar. Hidup ini saudara-saudara sangat luas, dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga. Untuk itu diperlukan bukan hanya sekedar wawasan yang luas dan pengetahuan yang dicari, melainkan kita juga memerlukan kearifan dan sikap luhur yang mau memperbaiki diri secara konsisten dari hari ke hari. Artinya kita harus selalu berusaha bagaimana supaya hidup kita semakin lebih baik di hari-hari yang akan datang.
Tuhan itu penyayang dan pengasih. Dia selalu menunggu kita untuk kembali ke jalan kebenarannya. Karena itulah, berupayalah menjadi orang yang baik di mata Tuhan. Dengan selalu berupaya menjadi orang yang baik dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, maka kebaikan akan selalu berada di sisi kita. Bahkan jika kita hanya hidup untuk satu hari, jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Pergunakan waktu untuk memperbaiki dirimu di hadapan Tuhan. Pada dasarnya, saudara-saudara, setiap manusia terlahir untuk menjadi orang yang baik dan benar. Namun untuk mendapatkannya, kita harus selalu mau memberikan hati dituntun oleh firman Tuhan. Banyak orang menemukan inspirasi dari laut dan berkata, belajarlah dari laut. Karena laut menjadi besar, karena ia selalu membuka diri dan berada di bawah, dan bukannya menutup diri dan berada di atas. Demikianlah dengan kehidupan kita. Jangan pernah menutup diri terhadap firman Tuhan, suara Tuhan. Terbukalah, maulah mendengarkan firman Tuhan dan mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Dengan demikian, maka kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi jika kita menutup pintu hati kita, mendengarkan firman Tuhan, jalan kebenaran Tuhan, maka kita hanya seperti butiran debu yang tak berguna, bahkan menjadi sumber malapetaka. Karena saudara, hari ini Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan makasih selalu menantikan kita untuk bertobat dan hidup benar di hadapan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan gerak atas firman pada hari ini. Ajarlah kami supaya kami mampu hidup benar di hadapan melalui Roh yang Kudus. Tuntun kami Tuhan, supaya kami selalu memberikan hati kami, mendengarkan dan dituntun oleh firman. Terpuji dan mahmud Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.